Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartika Soredewi. Di sini saya akan membahas tentang data derek waktu. Nah, kebetulan saya ada tugas mengenai data ini. Jadi kita sama-sama menyelesaikan tugas ini. Maaf ya, suaranya mungkin agak kekecilan, soalnya di sini ada hujan. Ini ya, soalnya di situ diberikan deret waktu 53, 43, 66 sampai 43. Di situ ada 30 data ya. Nah, untuk soalnya itu yang pertama bagian A, membuat plot time series-nya. Yang kedua, bisakah kita menebak nilai perkiraan koefisien autokorelasi untuk row satunya berdasarkan plot time series. Nah, yang ketiga, plot ZT terhadap ZT plus 1. Dan mencoba menebak nilai dari row satunya itu. Kemudian untuk bagian D, kita akan menghitung dan membuat plot ACF untuk row K, di mana K-nya itu 0 sampai 5. Begitupun untuk bagian E, kita akan menghitung dan membuat plot ACF-nya untuk Pi, KK, di mana K itu 0 sampai dengan 5. Oke. Jadi itu untuk membuatnya itu ada satu cara manual, ada juga cara komputasinya. Nah, untuk cara manualnya ini saya menggunakan Excel. Kalau untuk yang komputasinya bisa menggunakan Minitab, RStudio, MATLAB. Cuma di sini saya akan menggunakan Minitab. Oke. Kita buka dulu untuk yang Excel-nya ya. Kita kerjakan secara manual dulu ya. Nah, kita ambil datanya. Jadi datanya itu ada 30. Ini dia datanya. Yang pertama tadi kan cuma disuruh buat plotnya kan. Kalau cuma plotnya. Ini terus. Bisa. Ini ya. Pakai ini aja. Nah, ini plot time series-nya. Bisa dilihat di sini bahwa deret waktunya ini berpolakan random. Jadi untuk kenaikan naik turun leg-nya itu tidak teratur ya. Oke, nah, kembali. Jadi di situ kan disuruh mencari nilai row satunya kan, atau ACF. Untuk ACF-nya untuk di mana K-nya itu 0 sampai dengan 5. Otomatis di situ, nah, untuk mencari itu kita perlukan ZT plus 1, ZT plus 2, ZT plus 3, ZT plus 4, ZT plus 5, sampai dengan ZT plus 6.
Kenapa sampai 6? Karena untuk ZT plus 1 itu untuk K-nya sama dengan 0. Jadi di sini untuk K sama dengan 0, ZT plus 1, untuk K sama dengan 1, ZT plus 2, dan seterusnya sampai dengan K sama dengan 5 kan, jadi ZT plus 6. Nah, untuk nilai ZT plus 1-nya ini cukup mudah, jadi kita tinggal mengambil dari nilai deret waktu yang pertama ini. Karena ini plus 1, jadi kita melangkai satu data, yaitu data yang pertama. Jadi kita mulai dari data yang kedua, kita ambil dari data yang kedua. Selanjutnya, kita ambil dari data yang ketiga. Seterusnya ya, kita ambil dari data yang keempat. Ini data yang kelima. Ini data yang keenam. Ini data yang ke-7. Oke. Nah, ini dia. Ini dapat dilihat dari ini di bawah kan, terdapat ya udah ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 6. Sebelumnya kita akan mencari nilai PACF-nya. ACF-nya dulu ya, ACF. Itu ada rumusnya. Kita ambil dulu rumus. Nah, ini dia. Ini rumus untuk ACF. Jadi rho-K di mana itu sigma T itu sama dengan 1, sigma T sampai dengan N kurang K di ZT kurang Z bar, dikalikan dengan ZT plus K kurang Z bar, dibagi dengan sigma ZT kurang Z bar kuadrat. Jadi di sini kita harus mencari terlebih dahulu Z barnya. Jadi kita jumlahkan ini. Nah, kemudian kita akan dapat Z bar. Z barnya itu ini dibagi dengan 30 karena terdapat 30 data. Oke, hasilnya 49,333. Jadi berdasarkan itu kita buat rumusnya ya. Jadi yang tadi rumusnya itu ZT dikurang Z bar dikali ZT plus 1 dikurang Z bar. Ini untuk mencari row satunya ya. Kita pakai ZT plus 1. Jadi itu sama dengan ZT ini dikurang Z bar tadi ada di kolom B
kolom D nomor 33. Kenapa kita pakai tanda ini? Ini untuk menetapkannya. Jadi kalau nanti ini tinggal mau tarik ke bawah. Nah, kita kalikan dengan ZT plus 1 dikurangkan dengan Z bar. Jadi kurangkan dengan ini hasilnya. Jadi tinggal kita tarik ke bawah. Ya. Nah. Selanjutnya kita akan cari untuk pembaginya, itu rumusnya ZT kurang Z bar kuadrat 2. Jadi di sini ZT dikurang Z bar tadi kan, dikuadratkan 2. Jadi tinggal kita tarik ke bawah. Nah, kemudian kita jumlahkan. Ini juga kita jumlahkan ya. Maka ini kita cari nilai HCF-nya ya. HCF. Jadi rho 1. Rho 1. Ini untuk K-nya sama dengan 0. Jadi di sini itu ini dibagi ini. Nah, maka hasilnya ini. Ini untuk rho 1-nya. Kita lanjut untuk K-nya sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, K sama dengan 5. Jadi di sini rho 2, rho 3, rho 4, rho 5, rho 6. Jadi dia sampai rho 6. Jadi kita cari ini sampai di rho 6. Rumusnya sama kok. Cari yang ini ya, cara yang ini. Jadi ini kan ZT plus 1 ya. Jadi kita copy.
kita ganti ya. Jadi di sini plus 2. Plus 2. Di sini plus 3. Di sini plus 4. Di sini plus 5. Di sini plus 6. Oke. Rumusnya juga sama. Jadi kita boleh ambil yang ini aja ya, supaya mudah, cepat. Jadi kita tinggal ganti nilai yang di sini. Ini kan cuma bedanya di sini kan, ZT plus 1, ZT plus 2, ZT plus 3. Jadi kita ganti nilainya yang di sini sesuai dengan kolom letak ZT-nya itu. Ini kan, jadi di sini kita ganti D. Di sini. Kita ganti D. Ini kita ganti F. Ini kita ganti G. Terus di sini kita ganti H. Semoga aja suaranya kedengeran ya. Di sini soalnya ada hujan. Oke, jadi kita tinggal tarik ke bawah deh. Ingat ya, satu tingkat di atas. Ini kan plus 1 toh. Jadi satu tingkat lagi di atasnya. Ini kita tarik ke bawah. Ini juga kita tarik ke bawah. Oke. Ini ya, kita tarik ke bawah. Oke, ini. Jadi kita tinggal jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Ini lagi kita jumlahkan. Oke. Ini ya, kita jumlah semua.
Oke. Jadi tinggal kita bagi dengan pembaginya ini ya. Jadi di sini O2 ini dibagi ini. Terus O3-nya ini dibagi ini. O4 ini dibagi ini. O5-nya dibagi ini. Terakhir O6 ini dibagi. Oke, ini dia untuk nilai ACF-nya. Sekarang kita cari untuk nilai PACF. Nah, di PACF ini itu pakai P11, P22, P33, P44, P55, P66. Ini sesuai di soal tadi ya, untuk K-nya sama dengan 0, P11, K sama dengan 1, P22, dan seterusnya, kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk PACF-nya kan untuk nilai P11 itu sama dengan rho 1. Jadi, nilai P11 itu sama dengan rho 1. Nah, untuk P22-nya ini kita memerlukan kuadrat dari rho 1. Jadi ini ya. Ini kuadrat dari rho 1. Jadi di sini rumusnya itu rho 2 dikurang ya. Rho 2 dikurang kuadrat rho 1 terus dibagi dengan 1 dikurang ini kuadrat rho 1. Oke. Nah, untuk membuat P33 itu kita memerlukan P21. Jadi kita buat lagi P21-nya. 21. Rumus P21 itu P11 dikurang P22 dikali P11. Oke, ini dia hasilnya. Nah, untuk P33 itu rumusnya sama dengan rho 3 dikurang P21 sambil dikali dengan rho 2. Baru dikurang P22 dikali rho 1. Habis itu dibagi 1 dikurang P21 lagi ya, dikalikan, tapi ini dikalikan dengan rho 1. Kita balikan dari yang tadi ya. Jadi dikurang P22 dikali rho 2. Oke. Nah,
Jadi ini untuk nilai Q33. Nah, untuk mencari P44 itu kita memerlukan P31 dan P32. Nah, P31 itu, jadi P31 itu P21 dikurang dengan P33 dikali P22. Oke. Nah, untuk P32 itu sama dengan P22 dikurang P33 ya, P33 dikali dengan P21. Oke, lanjut ya untuk P44 sama sih semuanya, cuma ya. Jadi semakin kita mencari ke bawah itu semakin banyak ya. Jadi row 4 dikurang P31 ya, P31 dikali row 3. Berurut ya. 3. Jadi dari situ P32 dikali row 2. Terus dikurang P33 dikali row 1. Oke. Terus dibagi dengan 1. Dibagi 1 kurang sama ya tadi P31 dikali, cuma ini mulai dari row 1 lagi. Row 1. Diterbalikan dari yang tadi ya, sama ya. Jadi P32 dikali row 2. Terus P33 dikali row 3. Oke. Nah, gampang kan? Jadi kita lanjut lagi untuk P41, P42, dan P43. Makin panjang ya. Nggak boleh lanjut kalau nggak ngerjain ini. Untuk P55 itu kita perlu P41, 42, dan 43-nya. Oke, lanjut. Jadi untuk P41-nya itu P31 dikurang P44 dikali P33. Oke, ini jadi di sini P42 dikurang P44 dikali P2 lagi. P2. Oke, ini untuk jadi di sini P33 ya. 33 dikurang P44 dikali P31. Oke deh. Nah, untuk P55 ya, sama. Jadi row 5 dikurang dengan P41 ya. P41. Terus kita kali dengan row 4. Udah kurang P42 ya. 42. Terus kali row 3. Kurang lagi
Pi 43 dikali Rho 2 dikurang Pi 44 dikali Rho 1. Oke, terus dibagi dengan 1 dikurang Pi 41 ya, dikurang Pi 41 dikali, ini keterbalikannya tadi ya, jadi kita mulai dari dikali Rho 1. Terusnya Pi 42 dikali Rho 2. Pi 43 dikali Rho 3. Terus Pi 44 dikali Rho 4. Oke, maka ini hasilnya. Jadi kita cari lagi untuk Pi 51, Pi 52, Pi 53, Pi 54. Nah, Pi 51 itu 41 dikurang Pi 55 dikali Pi 44. Oke. Nah, kalau yang ini di Pi 42, tadi kan 41 dia sekarang 42 dikurang Pi 55 dikali Pi 43. Ini 43 dikurang Pi 55 dikali Pi 42 ya. Oke. Ini terakhir Pi 44 ya, ini Pi 44 dikurang Pi 55 dikali Pi 1. Pi 41 ya. Oke. Nah, terakhir untuk Pi 66. Jadi untuk Pi 66 itu ya, Pi 66 itu Rho 6 dikurang Pi 51 dikali Rho 5. Terus dikurang Pi 52 dikali Rho 4. Lanjut. Pi 53 dikali Rho 3. Terus Pi 54. Dikali Rho 2 sampai dengan Pi 55 dikali Rho 1.
Jadi semakin kita mencari ke bawah itu semakin panjang ya. Oke, terus kita bagikan dengan 1 dikurang, kayak tadi ya, dari 51 dulu, tapi kita kalikan dengan dari row 1 terlebih dahulu. Oke, jadi Q52 dikali row 2. Terus Q53 dikali row 3. Q54 dikali row 4. Sampai dengan Q55 dikali row 5. Oke. Nah, ini dia hasil untuk PACF-nya. Ini yang secara manualnya ya. Tandai dulu ya. Ini yang secara manual. Kita nggak usah lanjut yang ini ya untuk 61, 62 dan seterusnya karena kita nggak cari untuk P77 kan. Nah, ini secara manualnya. Oke. Kita akan buat secara komputasinya dengan Minitab. Saya buka dulu Minitab ya. Ini udah ada. Kita pakai ini yang baru ya. Ini kan udah ada, ini yang udah saya kerjain ya. Kita buat baru saja ya, supaya lebih mudah. Ini kan nilai ZT-nya. Kita buat yang baru saja ya. Supaya kalian paham. Ini sebenarnya nilai ZT ya, bukan plus 1. Karena kita pakai di aplikasi yang sudah saya kerjakan tadi ya. Nah, untuk plotnya, kita tinggal lihat ini start, baru time series, plot time series, simple, ZT plus 1 tadi ya, karena kita kasih pindah ya. Kita tidak gunakan data yang ini yang udah saya kerjakan. Kita pakai itu aja. Nah, ini dia datanya kan. Datanya itu berpolakan random. Sama kayak yang tadi di Excel kan. Nah, selanjutnya untuk melihat row 1 atau untuk di leg satunya itu, kita bisa
Ini ya data yang ini tadi ya. Mau lihat untuk leg satunya kan di soal untuk leg 1. Ini nggak usah for ACF-nya aja. Nah, ini di leg satunya sudah sesuai dengan yang tadi kayak min 0,6 ya. Kalau mau lihat keseluruhan juga bisa. Kita mencari nilai, lihat nilai ACF-nya ya. Untuk ACF-nya ini ya. Terus data yang tadi kan ada 30 data ya, 30. Jadi nah, ini bisa dilihat ini nilai ACF-nya. Untuk ini plot ACF-nya ya. Jadi di sini leg satunya itu di luar batas signifikan. Oke, kita lihat lagi untuk nilai PACF. Nilai PACF-nya nah, ini nggak usah. Oke, nilai yang ini tadi ya. Sama aja sih. Ya. Nah, kemudian ini untuk grafik plot untuk plot PACF-nya. Jadi kita mau bandingkan dengan yang kita buat di ini ya, ini hasil dari kita mau lihat untuk yang di Excel-nya tadi ya. Kita copy aja ya. Terus kita bandingkan, kita lihat apakah hasilnya sama dengan yang kita buat tadi. Nah, ini ya yang tadi. Kita lihat aja. Nah, ini bisa dilihat ya, ini untuk ACF-nya. Ini row 1 sama dengan ini, row 2, ini, row 3, ini sama ya, ini kita cuma sampai row 6 ya, ini sama. Ini untuk PACF-nya, ini. Sudah sesuai kan? Dan seterusnya ini kan. Jadi, sekian pembahasan tugas 2.7-nya tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya di sini baru pemula ya, jadi agak bagaimana untuk membuat video record. Jadi semoga apa yang saya perlihatkan tadi, saya berikan ilmunya tadi, semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.